Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, selamat menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kalian diberi kesehatan, kekuatan, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di bulan ini, karena tidak semua orang bisa melaksanakan. Banyak yang tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi umur panjang, kesehatan, diberi kesempurnaan badan kita, panca indera kita, baik itu mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa berbicara, tangan kita masih bisa untuk memegang, kaki kita masih bisa untuk melangkah. Kita diberi alam yang jauh dari bencana alam. Betapa banyak di daerah yang lain pada waktu saat saum ini ada yang ditimpa bencana alam, baik itu longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran. Alhamdulillah, di tempat kita ini, di daerah kita ini merupakan daerah yang jauh dari bencana alam tersebut. Maka nikmat apa yang kita dustakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka pergunakanlah waktu Ramadan ini untuk melakukan saum dengan sungguh-sungguh, diikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMPN 4 Cipatat, untuk membentuk kebiasaan, kepribadian, perilaku seseorang, menurut ahli psikologi, menurut penelitian bahwa kebiasaan itu bisa dibentuk dalam waktu 21 hari. Misalnya, kita akan membiasakan bangun pagi pukul 4 subuh. Maka seseorang tersebut harus dalam waktu 21 hari tersebut dibangunkan terus-menerus. Maka pada hari ke-22, maka dia dengan sendirinya akan bangun sendiri, karena sudah terekam di otak tersebut selama 21 hari. Apalagi umat Islam ini punya waktu 1 bulan dalam 1 tahun untuk pembentukan pembiasaan tersebut. Nah, materi yang akan ibu sampaikan di sini adalah tentang materi akhlak. Akhlak itu hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, biasakan bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan niat yang ikhlas. Nah, dalam waktu di bulan Ramadan ini, pada waktu saum ini, kita diawali dengan niat yang ikhlas. Itu niat yang semuanya karena Allah. Di waktu malam hari sebelum besoknya melakukan ibadah saum, kita selalu berdoa, yang di sana ada tercantum niat, yaitu nawaitu shoma godin an adai pada sahri
Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Di sana ada kalimat lillahi ta'ala. Jadi saumnya itu karena Allah Ta'ala. Itu diawali dengan niat yang ikhlas. Maka nanti setelah bulan Ramadan, pembiasaan yang 30 hari tersebut harus dibiasakan melakukan sesuatu itu dengan niat yang ikhlas. Misalnya kalian sebagai seorang pelajar mulai belajar mendengarkan penjelasan dari guru-guru, mengerjakan tugas dari guru-guru itu, niatkan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terbiasa di bulan Ramadan, kalian melakukan saum di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena orang tua kalian, tidak karena guru-guru, tidak karena tetangga, tidak karena teman, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun mencari ilmu. Mencari ilmu itu harus betul-betul ikhlas sehingga tidak membebani kalian. Karena kalau saum pun kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tidak akan terasa berat. Begitupun tugas-tugas harian kalian, tugas sebagai seorang pelajar nantinya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini akan terbiasa dengan niat yang ikhlas sehingga tidak merasa jadi beban tugas-tugas dari guru-guru tersebut. Itu hubungannya dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini atau serius. Nah, kita lihat dulu, kalian harus ada sifat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan Ramadan ini. Artinya apa bersungguh-sungguh di sini? Tidak asal-asalan, asal mengerjakan saja, mau betul mau salah, mau sesuai aturan mau tidak, pokoknya saya saum saja, tanpa diikuti oleh pengetahuan-pengetahuan yang ada hubungannya dengan saum, baik itu misalnya yang membatalkan saum, bagaimana tata caranya, bagaimana waktu buka, bagaimana waktu sahur. Nanti itu ada di materi guru-guru yang ustadz sebelumnya, yaitu tentang Al-Quran, fikih dan ibadahnya. Ibu hanya membahas tentang sifat kesungguh-sungguhannya saja. Jadi kalau sungguh-sungguh kalian mengerjakan saum ini akan mencari ilmunya dari ustadz sebelumnya. Nah, bersungguh-sungguh ini artinya apa? Kalian betul-betul punya tujuan. Tujuan dari saum ini apa? Tujuannya kalian akan punya kebahagiaan kalau bersungguh-sungguh. Punya tujuannya nanti pada saat hariannya, misalnya dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, maka kebahagiaannya akan didapat di waktu maghrib, pada waktu berbuka puasa. Kemudian karena bersungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang jangka panjangnya dalam waktu 1 bulan, yaitu kebahagiaan pada saat kita hari raya. Karena akan beda antara orang yang berpuasanya atau saumnya bersungguh-sungguh dengan yang tidak bersungguh-sungguh. Itu akan terasa perbedaannya, kebahagiaannya akan berlipat-lipat. Karena tadi itu ya, karena kita sudah punya kebahagiaan yang per hari, tiap berbuka puasa, kemudian alangkah bahagianya kita sudah tamat saum dalam waktu 1 bulan. Nah, bagaimana perilaku dalam kehidupan sehari-hari nanti diterapkan di 11 bulan yang berikutnya di luar bulan Ramadan tersebut, yaitu ya kita bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam mengikuti pelajaran dari guru-guru, dalam melaksanakan tugas dari guru-guru. Apa kebahagiaan yang dapat diraih setelah kita belajar dengan sungguh-sungguh? Belajar dengan sungguh-sungguh itu
banyak ya caranya, yaitu dengan misalnya kalau tidak bisa bertanya kepada teman bagaimana caranya. Melaksanakan tugas juga tidak asal-asalan. Kalau bersungguh-sungguh, tidak asal mengumpulkan asal ongkosin, asal KKM, tapi ada keinginan untuk melebihkan nilai-nilai tersebut. Apa kebahagiaannya? Kebahagiaannya ya dapat diambil kemarin kalian pada saat melihat rapot di semester 1, mungkin yang lain pada bagus, kalian hanya KKM saja. Atau di tahun-tahun nanti pada saat kalian kenaikan kelas akan ada terjadi perbedaan. Orang yang bersungguh-sungguh melakukan belajar dengan baik, tugas dikerjakan dengan baik, maka nilainya pun akan baik. Tapi untuk anak-anak yang tidak bersungguh-sungguh, mungkin yang paling fatalnya adalah tidak naik kelas. Itu yang jarak 1 tahun kenaikan kelas. Jangka panjangnya untuk yang kelas 7, kalau bersungguh-sungguh kalian punya tujuan, maka kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9, kelas 9 pun akan mendapatkan hasil kelulusan. Itu kebahagiaan yang keduanya. Selama 3 tahun kalian berjuang dengan sungguh-sungguh, dapat tanda kelulusan, dapat ijazah di sana, alangkah bahagianya. Itu cerminan dari sungguh-sungguh. Mungkin untuk kesempatan hari ini cukup baru 2 saja ya, yaitu niat yang ikhlas dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah kalau masih ada waktu, masih ada umur kita masih panjang, masih ada kesempatan, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu lagi di minggu depan, di hari yang sama dan jam yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.